Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Wisatawan lokal yang terseret arus di Pantai Holtekam Hamadi ditemukan meninggal dunia. Beras di Merauke langka, banyak pedagang tidak berjualan. Pemungutan suara ulang akan digelar di 3 tempat pemungutan suara Kabupaten Mapi. Wisatawan lokal yang hilang karena terseret arus di Pantai Holtekam Hamadi, Kota Jayapura, akhirnya ditemukan tewas. Jasad Habib Hussein ditemukan 150 meter dari tempat ia terseret arus. Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Itu dengan ditemukan korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Basarnas Jayapura mengimbau wisatawan yang datang ke Pantai Holtekam waspada karena arus di pantai sangat deras. Habib Hussein sebelumnya berenang bersama 4 rekannya, namun tiba-tiba korban terseret arus dan tidak dapat ditolong oleh rekannya. Tim SAR yang mencari selama seharian tidak menemukan korban. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan ternak babi milik warga mati akibat terpapar virus flu babi. Tidak sedikit kerugian yang diderita peternak karena virus itu. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Dr. Sabelina mengatakan kerugian yang diderita mencapai puluhan miliar rupiah. Dimakan manusia, tetapi perlu diingat bahwa virus ASF ini atau penyakit ASF ini menimbulkan kerugian ekonomis sangat besar karena mortalitasnya atau kematiannya itu hampir 100%. Jadi dalam kandang itu betul-betul bisa sangat habis ya. Kalau kita lihat dari jumlah yang sudah sampai ribuan ya, pasti bunyinya sudah miliar ya, sudah lebih di atas 10 miliar kerugian peternak itu sudah kurang lebih seperti itu. Itu kalau sudah sampai 1000 karena kita punya hitungan kan sudah 1100 sekian ya. Dan memang yang perlu memang sangat ingat, jangan lagi bawa daging babi dari luar. Karena ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Belum ada vaksin. Jadi kalau suatu saat memang Mimika sudah wabah sudah selesai, itu bukan berarti kita tidak akan kena lagi. Pertama, virus yang tertinggal di dalam kandang, virus yang tertinggal itu dia masih bisa aktif. Kemudian kalau ada lagi yang bawa daging dari luar, itu juga akan memperparah, artinya akan menimbulkan wabah kembali. Jadi selama kita sudah kena ASF ini, itu akan sulit karena tidak ada vaksinnya. Jadi semua kita harus saling memahami, bisa mengerti. Kita semua menjaga bagaimana usaha peternakan ini tetap bisa berjalan karena menjadi sumber penghidupan keluarga ya. Jadi semua harus bisa menahan diri untuk tidak bawa daging dari luar. Kemudian berusaha untuk bagaimana menjaga biosecurity kandang masing-masing. Tidak semua orang atau tidak lakukan lalu lintas yang bebas ya antar kandang di kandang masing-masing. Jadi tidak semua orang itu bisa masuk dalam kandang. Dr. Sabelina terus mengimbau agar peternak menyuntikkan serum konvalesen kepada ternak babi sehingga bisa terhindar dari virus flu babi.
644 ternak babi mati di Mimika dan seluruhnya sudah dikuburkan massal agar tidak menular ke ternak lain. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Beras di Merauke saat ini sulit dan langka. Sejumlah pedagang beras di Jalan Ermasu tidak memiliki stok beras sehingga mereka tidak berjualan. Sudah sepekan, penjual beras tidak berjualan beras karena tidak ada pasokan beras dari petani. Setidaknya ada 7 toko beras di kawasan ini, namun hanya 1 toko saja yang berjualan, dan itu pun beras hanya tersisa 600 kg. Ahmad, salah satu pedagang beras di Jalan Ermasu, mengaku kesulitan mendapatkan beras dari tangan petani di kawasan Semangga, Tanah Miring, Salor, dan Kurik. Ini tinggal berapa sak ini? Tinggal 15 itu. 15 Pak ya. Kenapa dari lokasi memang tidak ada, Pak? Sudah tidak ada? Iya, tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi Pak. Tapi dari Bulog ada enggak yang operasi pasarnya apa atau? Ada, kita punya atas 1 kali 1 minggu. Berapa ton ya? Berapa ton itu? 1,5 ton. Kalau dijual itu hanya berapa lama itu Pak kalau 1 ton setengah itu? Itu pampahan. Kalau kita jatah dia 2 sak sampai 5 kilo, 2 sak 1 orang. Gitu. Nah ini sekarang beras sudah kurang Pak ya? Sudah. Atau memang sama sekali sudah tidak ada nih Pak di lokasi nih? Kayaknya begitu. Sudah tidak ada sama sekali Pak ya? Terus panen juga masih lama? Masih rencananya orang bilang akhir bulan 3 sudah ada panen. Baru ada ya? Tapi tidak bisa langsung stabil itu Pak ya? Tidak bisa, karena panen sampai 1-2 orang. Nah ini sekarang harga beras ini sekarang sudah mulai naik berapa ini? Kita ini standar 16. 16. Dari sebelumnya 14 saja itu nih. 14. Sudah naik gitu. Kira-kira menurut Bapak akan naik lagi nih Pak berasnya nih? Tidak tahu ya, kalau mungkin batas ini sudah dapat ya. Karena kalau sudah panen, ada yang panen berarti sudah ini. Iya, gula. Sementara itu, masa panen di Merauke diperkirakan baru akan terjadi pada akhir Maret ini, sehingga pedagang memperkirakan harga beras masih akan terus naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. KPU Provinsi Papua Selatan akan melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang ada di 2 kampung, yakni Kampung Wongi dan Kampung Haki, Kabupaten Mapi. Pemungutan suara ulang terpaksa dilakukan karena tindakan Ketua KPPS Distrik Pasue Bawah yang merobek surat suara DPD. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse, mengatakan sesuai aturan KPU, ketika petugas pelaksana pemilu melakukan pengerusakan atau kesalahan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ada laporan bahwa untuk TPS 10 di kota ya, di distrik kota, itu ketua KPPS-nya merobek surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih. Nah, surat suara yang dicoblos ini adalah surat suara DPD RI. Nah, dan terhadap kasus ini Bawaslu sedang mendalami dan sudah disiapkan rekomendasi ya Pak Ketua, karena saya juga kebetulan sudah koordinasi dengan Pak Ketua Bawaslu Provinsi langsung untuk segera memproses rekomendasi bagi kasus tersebut ya. Jadi kedapatan Ketua KPPS-nya merobek surat suara yang sudah dicoblos untuk surat suara DPD RI. Nah, terkait dengan kasus ini sesuai dengan regulasi kami PKPU 25/2023 pasal 80 ayat 2 poin C bahwa ketika petugas KPPS merusak ya surat suara lebih dari 1 surat suara, ini sudah lebih ya, rekan-rekan semua, sudah lebih, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang ya. Bukan pemungutan suara susulan, tapi pemungutan suara ulang. Nah,
Nah, ini yang masih didalami oleh Gakumdu ya. Saya minta maaf Pak Ketua Gakumdu ya, karena sudah diproses di Gakumdu, tinggal kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Karena potensinya ini pasti PSU, karena sudah jelas di dalam PKPU dan juga Perbawaslu ya Pak Ketua, bahwa ketika terjadi kondisi seperti ini, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Selain merobek surat suara, KPU Provinsi Papua Selatan juga menemukan surat suara yang tertukar di TPS 01 di Kampung Haki, Kabupaten Mapi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pleno rekapitulasi suara tingkat distrik mulai digelar di Kabupaten Mimika. Pleno yang digelar panitia itu dijaga ketat polisi. Polisi hanya mengizinkan saksi parpol yang bisa masuk ke gedung mengantisipasi adanya penyusup. Pengamanan kita pada hari ini, pengamanan ada beberapa titik yang melaksanakan PPD mulai dari MNM Jaware, kemudian Gedung Tongkonan dan distrik Mimika Timur. Untuk pengamanan sendiri yang terlibat TNI dan Polri, kemudian penyekatan yang kita lakukan ini sudah melalui persetujuan atau saran daripada pihak penyelenggara pemilu, sehingga pada saat masyarakat atau petugas-petugas di TPS yang ingin masuk ke dalam gedung, kita sortir. Yang bisa masuk adalah yang punya ID, pas, ataupun saksi yang mempunyai mandat dari partai, sehingga kita meminimalisir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak kegiatan pleno ini. Polisi mengimbau calon legislatif yang ingin memantau perolehan suaranya bisa melihat di website KPU dan juga menunggu informasi dari saksi partai politik yang masuk ke ruangan pleno rekapitulasi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rapat rekapitulasi suara untuk distrik Merauke berlangsung Senin kemarin. Rekapitulasi tingkat distrik itu berlangsung di Gedung Olahraga Hiatsai, Merauke. Rapat pleno akan menghitung surat suara yang terdiri di 11 kelurahan dan 5 kampung. Petugas juga dengan cermat harus membuka satu persatu kotak suara yang berjumlah sekitar 1.600 lebih kotak suara. Rapat pleno perhitungan suara ini akan berlangsung selama 5 hari. Kelurahan yang menjadi fokus pleno terbuka ini, Pak? Ya, jadi pleno terbuka untuk distrik Merauke hari ini Kelurahan Mandala yang notabene cukup banyak. Maka kita hari ini untuk Dapil 1 Kelurahan Mandala saja. Ada jumlah di distrik Merauke kurang lebih 314. 314 ya. 314. Dan untuk pleno terbuka ini berlangsung berapa lama, Pak Ketua? Kami rencananya 1 minggu, 5 hari, sesuai deadline waktu. Nanti Dapil 1 kita mulai dari tanggal ini, tanggal 17 sampai tanggal 21. Dapil 2 kita rencanakan tanggal 19 sampai tanggal 23, sesuaikan dengan gedung yang akan kita pakai untuk proses pelaksanaan pleno ini. Berarti dari semua TPS ini yang sudah memasukkan semua kotak suara ke sini, Pak Ketua? Ya, untuk 11 kelurahan dan 5 kampung, total kotak itu sekitar 1.600 lebih. Itu semua sudah ada di gudang PPD. Dan kami semua sudah dari H+2 pelaksanaan itu kami sudah tarik, semua sudah lengkap di tempat ini. Maka kami jadwalkan setelah
semua sudah lengkap, kami jadwalkan untuk dilaksanakan plan bersama dengan partai politik dan juga Panwas distrik. Rekapitulasi itu dijaga ketat polisi dan yang bisa masuk ke ruang rekapitulasi hanya saksi partai politik, Bawaslu, serta aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Pos Indonesia Jayapura menyalurkan bantuan sosial program sembako berupa uang tunai dan program Keluarga Harapan kepada 25.000 lebih keluarga di kota Jayapura. Setiap keluarga menerima bantuan uang bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000. Ada 3 jenis bantuan dari Kemensos yang diterima keluarga penerima pada tahun ini, yakni bantuan bahan pokok dan program Keluarga Harapan, bantuan bahan pokok saja, dan bantuan uang tunai yang dibayarkan per triwulan pertama mulai Januari hingga Maret 2024. Untuk alokasi kota Jayapura itu sekitar 25 ribuan. Nah, sedangkan memang kalau untuk Provinsi Papua itu dia ada angka di sekitar 280 ribuan KPM dengan jumlah penerimaan besar uangnya variatif. Karena di bantuan ini seperti biasa sama seperti yang lalu-lalu itu ada 3 jenis, 3 prefix. Jadi ada yang menerima sembako dengan PKH, ada yang hanya menerima sembako, ada yang hanya menerima PKH. Jadi pasti variatif. Kalau untuk alokasi sembako itu 200.000 per bulan, flat, semua sama, per bulan dan dibayarkan Januari. Sedangkan kalau untuk yang PKH itu besar uangnya variatif. Dari 225 sampai dengan yang 3 jutaan. Nah itu tapi dibayarnya untuk triwulan pertama, Januari, Februari, dan Maret. Nah untuk teknis pembayaran sama saja, kita percepatan karena kebetulan memang kemarin kan bertepatan dengan masa tenang juga, jadi memang agak sedikit mundur. Hari ini kita boleh launching, puji Tuhan, dengan hari pertama pembayaran. Strategi kita tetap kita percepatan dengan memperbanyak titik bayar. Jadi nanti pembayaran selain ada di halaman belakang kantor pos di sini, nanti ada juga di beberapa titik-titik komunitas, gitu seperti di Korami atau di kantor kelurahan. Nah. Penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kepas Awi mengatakan bantuan ini sangat penting untuk menekan inflasi daerah dan mengatasi kemiskinan ekstrim di Kota Jayapura. Ini bantuan ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mana diberikan tanggung jawab kepada Balai Sosial, Provinsi, Dinas Sosial, dan juga kantor pos sebagai mitra pemerintah Kota Jayapura untuk menyalurkan kepada warga penerima di 5 distrik mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 Februari sesuai dengan kondisi yang ada. Dan ini harapan kami pemerintah Kota Jayapura dari laporan tadi yang mewakili kantor pos bahwa jumlah data kita penerima di Kota Jayapura yang tahun 2023 22.000 sekian, dan di hari ini kita menyerahkan sudah bertambah menjadi 25.000. Kantor Pos Jayapura akan mempercepat proses pembayaran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan dengan memperbanyak titik pelayanan bekerja sama dengan kelurahan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Papua menyalurkan beasiswa pendidikan untuk 657 pelajar tingkat sekolah dasar hingga SMA. Bantuan ini merupakan program Papua Cerdas yang diberikan setiap bulan untuk siswa tidak mampu. Setiap pelajar akan menerima bantuan uang mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per bulan dan diberikan per triwulan. Ini merupakan bentuk nyata kerja Basnas Provinsi Papua yang perlu kita apresiasi. Karena dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Provinsi Papua akan segera bangkit, mandiri, maju, sejajar dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Saya berharap banyak instansi pemerintah dan BUMN yang ikut mendukung terwujudnya program kerja Basnas, khususnya di bidang pendidikan, sehingga akan semakin banyak anak-anak yang terselamatkan
dari kasus putus sekolah karena ketidakada biaya. Anak berprestasi yang tidak mampu, ada yang memang direkomendasikan tidak mampu dan dari kalangan non-muslim, itu kita ambilkan dari dana infak. Ya. Kalau untuk kategorinya ya muslim? Ya, semua kategorinya sama. Kategorinya berprestasi dan tidak mampu. Karena ini dana zakat infak sedekah, jadi kita berikan kepada anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu. Sehingga mereka bisa diyakinkan bahwa keberlangsungan pendidikan mereka minimal bisa tetap berjalan. Mereka tidak berpikir lagi terkait dengan biaya pendidikan. Bentuk beasiswa ini apa? Biaya pendidikan? Biaya pendidikan selama 1 semester. Nanti semester 2 tahap kedua lagi. Gitu. Jadi setiap tahun 2 tahap. Program bantuan beasiswa pendidikan ini tersebar di 7 kabupaten kota di Papua, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.